jejak Indra dan Andika yang terlebih dulu angkat kaki pada 2006 silam. Lantas, di titik nadir kabar panas ini, adakah persoalan bagi hasil yang tidak merata yang melatari Reza menutup kisahnya bersama Noah? Ataukah akar masalahnya masih serupa dengan yang dialami Andika dan Indra, yakni perbedaan visi dan misi dalam bermusik? Mungkinkah pula kabar hengkangnya Reza ini membuat grup band Noah akan rehat sejenak seperti yang dilakukan pada 2006 silam saat Andika dan Indra keluar? Rencananya selama libur ini kita kan kita lagi mau maintain semua yang di luar panggung ya. Semuanya sesuai jadwal sebenarnya. Kita libur 8 bulan emang benar. Sebenarnya statementnya seperti ini. Kita nggak terima lagi kontrak sejak kapan kita bilang itu? Sejak awal tahun tuh udah nggak terima lagi kontrak. Jadi apa yang kita lakukan sekarang adalah menyelesaikan kontrak-kontrak yang udah ditandatangan di tahun sebelumnya gitu. Jadi setelah itu selesai kita libur manggung ya, jadi libur kayak tour manggung-manggung yang di luar gitu ya, outdoor atau indoor segala macam. Sebenarnya yang bersaing di sini tuh lagu ya, intinya lagu. Jadi langkah yang paling tepat adalah kita mesti terus berkarya gitu. Jadi mesti terus bikin lagu. Itu aja sih. Jika membuka kembali rekam jejak perjalanan Noah Band, mungkin cerita cabutnya Reza, sang penabuh drum, tidak cukup menghentikan Noah sebagai sebuah grup band yang sedang besar-besaran menorehkan beragam sejarah di belantika musik tanah air. Belum lekang dari ingatan betapa band ini begitu solid saat sang vokalis sekaligus ikon Noah, Ariel, tengah terlibat persoalan hukum pada 2010 silam. Dan sepanjang 2 tahun, Uki, David, Reza, dan Lukman setia menanti kebebasan sang vokalis. Lantas, saat Ariel dibebaskan pada 2012, mereka kembali bersatu dan mulai mengejar ketertinggalan sebagai sebuah band. Ya mudah-mudahan dengan keluarnya dia ini band kita tambah semakin kompak. Dia semakin dewasa, semakin matang dalam bersikap gitu. Kebebasan Ariel pada 2012 meski masih sebagai tahanan kota, namun disambut dengan penuh antusias lewat beberapa karya monumental, yakni perubahan nama band dari Peter Pan menjadi Noah, serta penerbitan sebuah buku yang mengisahkan perjalanan Ariel bersama bandnya. Ya, Ariel adalah bintang sekaligus ikon dari Noah. Posisinya sebagai vokalis dengan sejumlah pesona lainnya seakan sulit tergantikan. Dengan demikian, tidak salah kalau menyebut Noah adalah Ariel dan Ariel adalah representasi dari Noah itu sendiri. Kami telah sampai di sebuah persimpangan dari setengah perjalanan. Dan kami masih berkumpul di persimpangan itu. Kami sudah bersiap mengerjakan apa yang bisa kami lakukan di masa depan. Kami akan meneruskan perjalanan. Dia nama baru Peter Pan, Noah, terdiri dari Mas Buruk dan masih menyimpan bulu yang menjadi lambang selama ini Peter Pan. Sebenarnya kan nama ini sendiri udah ada lama ya. Jadi kalau dihitung tepatnya saya lupa, mungkin ada sekitar 2 tahun lebih, hampir 2 tahun setengah. 2 tahun setengah yang lalu itu udah ada namanya. Noah pun langsung tancap gas. Pada 2012 silam, mereka pun mencatatkan diri sebagai grup pertama yang melakukan tur selama sehari di 5 negara, yang dimulai dari Melbourne, Australia, Hong Kong, Malaysia, Singapura, dan Jakarta. 5 kota di 5 negara berbeda sekaligus menasbihkan Noah Band sebagai prototipe kesuksesan sebuah grup band. Begitu banyak hal. Mereka akan show di
5 negara dalam 1 hari. Itu kita mulai dari Melbourne rencananya, terus ke Hong Kong, menuju ke Malaysia. Dalam suasana kita yang baru ya, kita sering ngobrol. Dan kita sepakat untuk menghilangkan semua hal-hal yang negatif. Ketakutan, kekhawatiran memang mesti ada yang dijaga tetap, tapi kalau yang nggak perlu kita nggak. Jadi seperti ini sendiri, jadi kita coba mesti bagus seperti apa. Tanpa harus ada beban pun kita mau mesti bagus gitu. Jadi sekarang kita jalanin aja, kita latihan, kita persiapan, kalau benar jadi kita jalanin aja. Bagaimana nasib Noah di 2015 mendatang tanpa Reza di posisi drum? Mungkinkah rencana tur keliling dunia pada 2015 mendatang bakal gagal gara-gara cabutnya Reza? Entahlah. Namun, menilik kembali perjalanan Noah, kita bisa menarik kesimpulan sementara jika grup band ini bakal terus melaju. Sebab di tahun baru nanti, Noah bakal tampil serta akan mengeluarkan album di awal Januari nanti. Sekarang bikin acara ulang tahunnya selalu ada yang berubah ya. Jadi berapa tahun yang lalu kita kan hampir ikut terus gitu. Jadi pas masih di venue yang lama, sekarang udah lebih sering lagi bikin di venue-nya di sini, di tempat sendiri. Tahun lalu kita malah nggak hadir tapi bisa ada di TV karena kita lagi tour. Jadi menyenangkan, cara bekerjanya selalu berubah dan kreatif. Ke tahun baru ada manggung di TV, terus juga ada acara khusus juga sih pas tahun baru. Terus nanti setelah tahun baru kita baru bulan Januari baru kita launching album yang paling baru yang banyak itu lagunya. 14 tahun berkarya, sempat mengalami pasang surut, tapi sekarang dia membuktikan bahwa kembali berada dalam puncak-puncaknya. Dan sekarang kita sudah kehadiran Noah! Yeay! Tentunya, Ben, kita beri tepuk tangan dulu dong untuk 14 tahun perjalanan karir dari Noah. Luar biasa. Terima kasih. Luar biasa juga mana, Rio? Luar biasa. Nggak bisa aku. Oke, mungkin ceritain dong gimana mempertahankan eksistensi. Ini sulit banget. Ben, ini kan banyak kepala ya di situ ya, tapi ternyata masih eksis juga sampai sekarang. Gimana Mas Reza? Mas Reza mungkin silakan. Boril. Hah? Ngajak doa bareng kayak Mas Reza. Enggak, jadi kalau mempertahankannya itu kita sendiri juga nggak punya formula, nggak punya caranya gitu. Karena malah kalau semakin dipikirin semakin semakin malah nggak ada kerjaan. Jadi begitu kita anggap aja kayak lagi main-main gitu kan lagi. Tapi ada nggak sih Rio yang dibuat jadi kayak ini perekat dari band ini pada saat ada masalah jadi ingat sesuatu hal yang akhirnya menyatukan kalian lagi gitu loh? Ya palingan yang ngingetin ingat umur aja sih. Umur menentukan juga kali. Nggak, mungkin yang ngingetin cuma kebersamaannya aja kali ya, karena kita kan secara nggak sengaja kebersamaan itu panjang banget pas tadi 14 tahun ya berarti sekarang umur 3 kepala 3 berapa Ki? Nggak mau sebutin? Oh ya 3 berapa? Udah setengah umur gitu di sini. Wow. Mungkin karena itunya aja gitu. Jadi itu ya. Kalau kita tadi juga jadi kedewasaan juga ya. Benar nggak sih 14 tahun? Hah? Udah 14 tahun ya? Mereka sendiri pun nggak ngitungin. Tapi sebenarnya mereka juga sudah mulai dari tahun 97 sebenarnya ya. Jadi kurang mungkin terbentuk pertamanya ya, pertama. Gitu. Ini kan udah bikin buku, majalah, lalu juga bikin film, konser di 5 negara. Next apa lagi nih selanjutnya? Gebrakan apa lagi kira-kira? Kalau gebrakan kan biasanya dikasih taunya pas hari H. Terus tiba-tiba kita mau ngomong di sini kan nggak mungkin. Cuman yang pasti ada. Jadi ntar kan kita mau launching album jadi sekitar Januari kayaknya jadi pas Januari ntar kita bikin ya. Pas Januari kita coba bikin sesuatu lagi yang apa ya, yang menarik, yang bagus, yang besar gitu. Oke. Boleh tahu siapa sih sebenarnya yang paling support untuk kalian ini sendiri? Personal kali ya? Personal kali ya? Atau mungkin pas hari ibu juga nih ada kaitannya, mungkin ibu juga yang support kalian selama ini. Pasti jawabnya ibu semua. Ya. Ibu ya? Pasti ibu ya? Pasti. Bukan karena sekarang hari ibu ya? Tapi udah ngucapin selamat untuk ibu masing-masing?
Udah kebetulan tadi malam saya di rumah. Hari Aki. Oke, nanti kita akan lihat juga bagaimana, karena sudah bikin video klip juga. Nanti kita akan memberitahu kepada pemirsa tayangan bagaimana behind the scene-nya justru sekarang pada saat pembuatan video klip ini. Ya kan? Itu deh, kita pengen lihat ya. Tapi pasti kita akan lihat semuanya seperti apa behind the scene. Itu kita akan juga ngobrol-ngobrol lagi dengan Noah. Tapi setelah yang satu ini ya, tetap di Instagram. Musik Noah kali ini nih, album baru ini benar-benar gila sih, keren banget. Energinya beda. Terus saat denger lagu ini pertama kali juga, selain wah lagunya keren banget gitu, gue sangat merasa bangga dan senang terlibat di dalam proyek ini karena menurut gue mereka di sini sangat apa ya canggih. Saat ketemu ide ini dan coba sampaikan ke Ariel, ke buat juga, alhamdulillah mereka suka gitu, dan mudah-mudahan sih menyatunya cinta kita pernah buta, tapi lihat yang terakhir tetap. Ini lagunya kan tentang keadaan yang apa ya, cowok yang memaafkan kesalahan ceweknya berulang-ulang, tapi akhirnya dia udah ngerasa udah gue harus move on sama hidup gue, dan dengan cara bersyukur yang sangat confident. Itu yang kita aku bayangkan indah dengan yang lain, entah siapa, tapi tak harus kamu. Aku tanpamu, langkah kakiku siap berlari, terbang mengudara, tak bisa kau menerima kondisi pacarnya yang berulah antara mereka itu dibuat simboliknya adalah dia terjatuh dari sebuah gedung, jadi didorong tembok, dijatuh gitu, dia nyanyi gitu, nanti kembali lagi ke atas, kejadian yang di hari yang lain, jatuh lagi berulang-ulang, tapi di akhir lagu gue bikin Ariel tidak lagi didorong, dia sendiri yang akhirnya udahlah gue pergi aja, dia pergi, dia lompat ke temboknya jebol, dia ke bawah dan mendarat dengan sempurna gitu, mendarat ke atas, terus kayak ya udah nih hidup gue selamat tinggal, dia benerin baju, dia pergi gitu. Jadi kayak penggambaran di mana mungkin dari sudut pandang ceweknya terjatuh itu kan sakit gitu, tapi justru di sini si cowok mencoba untuk memberikan apa sih bentuk perspektif yang berbeda. Enggak, gue nggak akan jatuh, gue nggak apa-apa. Jadi kayak itulah bentuk self confidence-nya gue bentuk dari situ. bebaskan dengan lantang ku teriakan, aku tanpamu, langkah kakiku siap berlari, terbang mengudara, tiada. Itu tadi behind the scene dari video klip seperti kemarin. Nanti kita akan tayangkan juga video klip utuhnya di akhir acara ya. Yang menarik dari pembuatan video klip kemarin apa nih? Konsep kali ya, konsep dulu ya. Ya, Konsepnya bagus sih, ceritanya ya. pas diceritain awalnya ya, jadi nggak terlalu storytelling tapi bagus gitu. Bagus ya. Secara konsep kalian terlibat juga nggak untuk ide konsep dan lain sebagainya? Ada ya. Kalau belakangan ini kita udah nggak terlalu terlibat sih, ada tapi nggak terlalu. Jadi kita memang pilih misalnya oke, director yang ini kemampuannya ini oke, gitu aja lebih. Kalau pemilihan Jadi model lebih biasanya kan ya. pemilihan Nah, modelnya itu juga gimana tuh? kan video klip tuh ditunggu juga. Kalau video klip Noah pasti ditunggu karena selain itu dilihatnya juga ada modelnya juga. Kira-kira ini siapa nih model? Karena selalu identik ketika semua kan jadi modelnya. Iya, kali ini kita nggak. Itu waktu pas
zaman Peter Pan kali ya. Kali ini kita nggak terlalu terlibat. Kita lagi disibuk di studio terus soalnya. Jadi video berikutnya lu masih bisa ikutan tuh, ya kan? Saya juga mau loh, terserah saya lewat-lewat aja juga kenapa. Nggak apa-apa, tenang. Oke, tapi yang pasti kalau misalnya untuk semuanya ini kan, dari video klip, terus juga mau persiapan album gitu kan, itu tuh yang dipersiapkan dari kalian sendiri itu seperti apa sih? Musiknya, apa kematangan dari suaranya Ariel kah, atau gimana? Pembuatan album, video klip, pembuatan album, jadi proses produksi ya. Yang disiapin lebih ke ide sih sebenarnya. Ide ya? Ide ya. Ntar setelah itu baru kita latihan pembiasaan buat pas live-nya. Untuk pembuatan sebuah album kalian perlu waktu berapa lama untuk nggak diganggu gugat untuk acara-acara orkestra dan sebagainya gitu nggak sih? Lama. Iya. Berapa lama? Lama banget. Lama banget. Kalau yang sekarang kita tuh dari Maret udah Dari Maret, ya. Biasanya tuh kalau nggak diberhentiin bisa lanjut terus. Terus ya. Oh, jangan. Ada tempat tersendiri yang memang kalian harus semedi di situ gitu, di Bandung apa di Jakarta? Dulu pernah ya, Bro? Tempat khusus gitu kali ya? Ganti-ganti ya. Jadi kalau dulu sempat pas pembuatan Bintang di Surga itu sempat bukan di karantina, cuma kita ngumpul di satu tempat itu beberapa hari. Di situ aja semuanya gitu mikirin ide. Kalau sekarang lebih ke memang tiap hari aja ke studio. Lebih di Jakarta. Tapi biasanya kalau ngomongin masalah ide gitu, kalian suka berantem juga nggak sih di satu band ini? Berantemnya ya palingan argumen aja sih. Oh gitu ya? Ini kan nggak cakar-cakaran lagi udah enggak. Oh. Jangan dong. Setiap Noah atau dulu Peter Pan itu bikin album kan selalu meledak ada 3,2 juta, 1,6 juta dan sebagainya. Setiap mau bikin album ada nggak sih perasaan beban kayak, aduh ini bakal bisa sesukses kemarin? Oke, coba Oke. Kalau dijadiin beban sih enggak, cuma kita tahu posisi album kemarin seperti apa, cuma nggak pernah dipikirin karena kita juga nggak mau mengulang lagu-lagu atau album yang seperti kemarin-kemarin ya. Jadi positif aja sih, apapun yang terjadi juga dibiarin aja karena dulu juga kita berapa juta juga nggak direncanain kok. Iya betul. Iya. Oke, berarti kita doakan pokoknya yang album ini juga lebih melejit lagi ya. Amin. Nah, sekarang udah mau mendekati pergantian tahun nih. Untuk acara tahun baru sendiri, kira-kira Noah bakal tampil di mana? Di mana ya? Biar semua sahabat Noah datang gitu kan? Iya, ntar kita kan mainnya di Trans di sini ya. Iya, di Trans 7 ya. Di Jakarta di Trans 7. Iya, maksudnya di studio sininya juga. Bukan cuma kita tapi ada banyak. Yang pasti kita sampai sekarang lagi siapin konsep. Oke. Jadi harus ditunggu tentunya penampilan dari Noah nanti di pergantian tahun baru di Trans 7 ya. Dan ini sekarang pemilihan kenapa di Trans 7 karena istri kerja di sana? Gimana mungkin tadi? Saya juga sempat lihat ada live juga ditanya langsung sama istri, rasanya gimana? Gimana itu tadi? Rasanya kayak pulang ke rumah. Kayak ngobrol di rumah gitu. Oke, sekarang kita akan ada penelpon nih, ya. Salah satu fansnya tentunya kita akan sapa saja. Selamat siang. Halo. Lagi naik motor kayaknya. Ini sedang di kereta kayaknya ya. Lagi naik ojek mungkin. Halo. Lagi diving ini. Kita sapa lagi. Halo. Hai. Sambil menunggu kita bawain 2 lagu mungkin. Ya, halo. Kita akan coba lagi nanti untuk ownernya. Oke, ini kan kayaknya Noah tuh sekarang lagi sibuk-sibuknya banget. Karena pertama adalah persiapan untuk albumnya juga. Terus kedua juga nanti juga bakal ada press con mengenai album pastinya. Dan juga kita juga sempat dengar bahwa ada kabar salah satu dari kalian ini akan hengkang dari Noah. Benar nggak sih kabar itu? Iya, masih diundi siapa yang Kayak arisan ya, sampai keluar duluan ya. Aduh, agak berat masuk band ini ya, pengundian keluarnya. Aduh. Oke, kita tahan dulu obrolannya, kita Halo. lagi. Halo, selamat siang. Halo. Ya, halo, selamat siang. Halo. Halo. Ya. Iya. Nah, ini adalah satu orang yang selalu memberikan support ke salah satu personil dari Noah. Oke, mungkin boleh dipancing? Halo. Bukan, itu Ditanya, bukan. Dengan siapa? Dengan siapa ini? Halo. Ya, dengan siapa? Mau bicara dengan siapa, Ibu? Maaf. Saya dengan mamanya David. David. Uki salah tebak. Apa kabar, Tante? Uki tadinya nebaknya siapa? Bu Acin katanya. Bu Acin. Namanya mirip. Kenapa ada apa ini? Oh, ada apa ini? Uki tante biasa. Jadi pernah nyanyi kontrak. Ya, Tante.
Ini kita sudah bersama dengan Ben Noah di studio Insert. Ya. Kita pengen tanya nih Tante, ini kan David juga sebentar lagi nih persiapan untuk menikah nih Tante. Ya betul. Persiapannya sudah berapa persen sih Tante? Kalau sama David kan nggak dijawab nanti, sama Tante aja. Apa tuh? Persiapan untuk pernikahan nanti Tante tanggal 28 ya? Iya, kenapa? Persiapannya gimana? Iya, itu udah ditransfer belum, Mbak, maksudnya? Gitu ya. Persiapannya gimana Tante? Udah beres berapa persen nih? Udah hampir 95% kayaknya ya. Cuman Udah semuanya selesai, tinggal lagi bagi-bagiin undangan aja. Oke. Bagi-bagi undangan. Undangan saya udah sampai kok Tante. Bener udah ya? Undangannya udah sampai Tante. Oke, David ini kan juga bertepatan dengan Hari Ibu, ingin mengucapkan sesuatu untuk ibu tercinta mungkin. Wah. Silakan David, spesial nih. Iya, Mbak, ini mumpung Hari Ibu, saya minta tolong yang untuk gedung dilunasin dulu. Iya. Pintar. Fit, makanya pakai WO. Aduh, WO udah ada dia tuh WO juga. Oke, Tante boleh kasih Kebangetan kesan-kesan nih. mengenai teman-teman Noah ini tentunya? Bagaimana nggak kedengeran? Boleh kasih kesan-kesan tentang teman-teman Noah? Suaranya nggak kedengeran di saya. Ayo, memang kalau menjelang pernikahan suka nggak mau dengar soalnya. Oke Tante, pesan dan kesan untuk Noah, terus harapan untuk Ben Noah seperti apa Tante? Oh, ya saya sih berharap sukses untuk album barunya. Amin. Terus anak-anak tetap kompak. Siap. Buat Ariel jaga kesehatan, jangan kebanyakan ngerokok. Ya Tante. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Tante ya. Terima kasih Tante. Buat David. Buat David enggak? Buat David Tante. David banget. Buat David ada harapan untuk David Tante. Buat David, kamu jaga kesehatan, Fit. Waktunya bentar lagi. Waktu Jangan apa, Mbak? begadang-begadang terus. Tuh. Supaya fit nanti ya pas Karena hari bisa ada yang hidupin Tante. Harus fit. Kita bawain nanti kan. Terima kasih Tante atas bincang-bincangnya pada siang hari ini. Selamat Hari Ibu ya Tante ya. Selamat Hari Ibu. Oke, David akan segera melangsung pernikahan tanggal 28. Ya. Meta ntar kasih seragam juga. Seragam ada. Ya, dikasih sama. Ada. Ariel ada yang diseragamin nggak? Seragam drum band. Oke, kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Noah, jadi jangan kemana-mana ya. Tetap di Insert. Dan masih bersama dengan Noah. Nah, kalau tadi sebelumnya kita semua tahu ya bahwa ternyata peran yang paling penting itu adalah peran seorang ibu juga yang terus mensupport Noah ini ya. Tapi kita juga pengen tahu dong kalau untuk pasangan, karena kan kita lihat mereka ini semua udah punya pasangan masing-masing dong. Kalau pasangan supportnya seperti apa, David? Oh. Dimulai dari David dan seterusnya ya. Iya, nggak membatasi apa-apa. Benar-benar ngasih space yang lebih dari cukup untuk bekerja. Oh, oke. Selanjutnya Mas Reza. Ya, hampir sama kayak David. Jadi kasih kebebasan buat diri saya. Kasih kebebasan ya. Iyalah. Tahu ya pasangan Ya, begadang terus, betul. jarang pulang, jadi Betul. sangat mengerti ya. Tapi Kalau untuk Ariel? Tergantung. Jadi kalau misalnya memang yang bisa support aja, maksudnya support itu kayak ya tadi yang mereka bilang ya, ataupun bisa yang ngasih masukan buat kita juga kan, gitu. Tergantung. Oh, jadi sering kasih masukan juga ya? Mengenai penampilan juga kayaknya kalau yang ini kan expert ya. Itu malu sendiri nanya. Kenapa ya langsung gini-gini? Enggak, maksudnya kalau pasangan jadi macam-macam. Kalau memang yang bisa kasih masukan, tapi kalau misalnya memang yang nggak bisa kasih masukan, palingan tadi ngasih kebebasan kayak tadi gitu. Jadi kasih waktu karena kita kan apa ya? Ngirim makanan juga ya ke studio. Bisa dibilang kan orang seni kadang-kadang kerjanya tuh nggak sesuai dengan Jamnya orang gitu umum ya, jam kantor. Jamnya gitu. Jadi Tapi sama-sama orang seni jadinya mungkin jadi lebih enak mengatur waktunya ya. sama maksud kayaknya ya. Iya. Pintar banget sih Abi. Terus lanjut. Sama dia, yang bisa ngasih pemasukan juga bisa. Gimana? Masukan. Maksudnya uang. Oh, wow. Oh, ATM maksudnya. Oke. Pemasukan juga, oh ya oke. Bikin album nggak perlu film. Iya. Oh ya, jadi pemasukan. Oh makanya itu dipekerjakan ya. Iya. Ini internya jadi berubah maksudnya. Maksudnya ATM kan dengan wow, apakah gitu ya. Bercanda semua. Kalau lo gimana? Iya. Ya kurang lebih gitu. Ya, pemasukan juga amannya.
Pengeluaran, pengeluaran. Lebih apa ya? Lebih memberikan kebebasan. Terus kalau ada sesuatu yang memang saya kurang ngerti atau mengenai apa aja, saya bisa ajak ngobrol gitu. Iya. Diskusi gitu. Diskusi tadi saya mau gitu. Oke, diskusi ya. Nah, satu pertanyaan terakhir mungkin yang masih juga belum terjawab, bagaimana dengan kan ada kabar bahwa nanti salah satu personilnya ada yang mau hengkang. Itu tolong diklarifikasi seperti apa? Tadi kan dibilang diundi. Belum ditarik ini. Belum ditarik undiannya ya. Undiannya ntar jam 2 siang gitu. Jam 2 siang ya. Betul. Tapi ntar, misalnya salah satu di antara kalian siapapun itu nanti akan keluar, ini apakah bisa mengganggu nggak sih album terbarunya? Kan kita semua tahu buat jadwal pasti udah rapih nih semua, sampai tahun baru pun juga kan kalian personilnya masih tetap yang sama harusnya. Nah kalau kayak gini misalnya ada pergantian gitu seperti apa? Kalau yang namanya pergantian personel apalagi gitu ya, itu pun kalau itu pasti nggak mungkin diomongin secara sepele, jadi udah pasti tingkat tinggi lah gitu. Udah diomongin segala macam dan kita pasti udah apa ya, bukan udah sih, persiapan yang terbaik lah ya. Iya gitu. Cuman kalau masalah itu kita jangan ngomongin sekarang karena ada waktunya nanti. Oke. Tapi ini bukan karena sorry tuh saya, karena ada beberapa juga yang membuat kabar seperti ini karena mau ngeluarin album baru gitu. Seperti kalian kan mau ngeluarin album baru. Ini bukan cuma gosip doang kan? Enggak. Wah, kalau bisa sih nggak usah ada gosipnya sekalian taruh taruhannya. Main lah ya kayak gituan ya. Kata Hari udah capek gosip. Cukup gitu ya. Cukup sudah. Oke, ya udah. Dan katanya mereka juga punya rencana untuk nanti menggelar konser lagi tapi di luar negeri lagi ya, Ariel? Iya nanti jadi bagian dari lanjutan promosi kita, karena kita kan pas dari pertama kali keluarin album pertama tahun 2012 itu kita sibuk promosinya di Indonesia semuanya karena memang itu yang dibutuhin. Sekarang karena udah bisa, walaupun sebenarnya permintaan ini dari tahun 2012 juga, jadi kita sekarang mulai ke sahabat istilahnya pendengar musiknya Noah tapi yang di luar Indonesia. Nah kalau misalnya mau go internasional ini ntar di album berikutnya ini Noah akan pengantarnya akan banyak bahasa Inggris kah apa gimana nih? Kebetulan di album kita yang nanti launching Januari itu memang ada satu lagu yang berbahasa Inggris dan singlenya memang udah keluar kemarin. Single udah keluar ya? Udah keluar. Tapi saya nggak mau bilang go internasional sih, sebenarnya kita cuma pengen go internasional tuh kesana kayak cuma pengen bikin sesuatu yang memang mudah-mudahan pelan-pelan bisa didengar sama yang tadi kan kalau tadinya ada batasan bahasa gitu, kalau sekarang kan dengan satu lagu coba biar orang yang di luar bahasa Indonesia bisa kenal sama musiknya kita gitu, ya pelan-pelan. Oke. Oh tapi nggak dibikin dua versi ya, tetap di Indonesia ya? Enggak, kasihan takut identitasnya nanti gimana gitu. Betul. Siap kalau gitu. Nah nanti sekarang kita juga nanti sekarang kita akan melihat salah satu wanita yang mungkin bisa dipertimbangkan oleh teman-teman Noah bisa akan menjadi bintang video klip Noah berikutnya. Kayaknya bisa kalau yang ini bisa, yang ini ya. Tapi mungkin harapan dulu lah untuk sahabat Noah nih seperti apa nanti Noah? Oke. Doa, minta doa atau gimana? Ki, yang jago doa Reza. Harapannya. Yang pasti kedepannya lebih apa ya, lebih bersemangat. Yang paling penting itu terus lebih apa ya, lebih sehat yang paling penting, karena kalau nggak sehat berarti kita kedepannya juga pasti nggak akan. Pak Reza buat sahabat tuh. Buat sahabat sehat semua supaya bisa beli albumnya, supaya bisa nonton konsernya. Supaya nonton konsernya. Ya tungguin album kami yang baru gitu. Kita punya kejutan kok nanti buat sahabat. Bocor deh. Ya udah. Suka gitu deh, suka gini kan. Apa kejutannya Riel? Ya nanti sekalian pas apa istilahnya pas launching albumnya nanti. Keluarkan. Enggak sekarang. Masih disimpan. Tapi nanti kita juga ada interview eksklusif tentunya masih bersama dengan Noah, nanti kan terus tentunya di insert ya. Besok ya insya Allah kita akan hadirkan ya. Oke kalau gitu terima kasih untuk Terima kasih. Sama-sama. Noah sukses selalu. Albumnya juga lancar semuanya. Melejit pokoknya ya. Ya sudah, sekarang waktunya Noah untuk menyaksikan video yang berikut karena dipertimbangkan bisa nggak jadi bintang video klipnya. Ini dia. Oke, terima kasih. Silakan lihat.